Halo, selamat datang semuanya. Di video kali ini saya bakal lanjut mereview Sisu ya. Dimana di video sebelumnya memang belum ada kejelasan mengenai pasif sama skillnya ya. Jadi di sini saya bakal lebih jelas lagi untuk menjelaskan si Sisu ya. Oke, mungkin langsung mulai aja untuk dari eh, atributnya api, dia tipenya skill, kemudian tiernya SS plus ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk tipe api, support tim api, tapi nanti saya bakal jelaskan bahwa Sisu ini lebih support tim api atau tim apa ya. Jadi setelah saya bacakan pasifnya. Jadi bondnya masih sama, Itachi, Sasuke, dan Danzo. Intinya Kekkei Genkai, kemudian ini api. Kita lihat skill pertama ya. Skill pertamanya dia attack satu baris ke belakang. Yaitu tipe api serangan attack-nya yang memiliki 70% kemungkinan untuk memberikan ignite. Berarti tinggi ya presentasinya ya. Dia bisa ngasih api atau ignite. Yang biasanya Deidara punya, terus si ekor 4 punya, terus Jiraiya punya. Pokoknya ini keunikan dari tim api biasanya ngasih ignite lah ya. Dan ketika dia targetnya memiliki Black Flame ini Amaterasu ya. Jadi pemiliknya tuh si Sasuke Triple S atau satunya tuh Sasuke yang SS plus sama satunya Itachi. Atau Genjutsu dia itu bakal memberikan damage tambahan sebesar 8% dari max HP-nya si siswi ya. Intinya ini dia cocok digabung sama Uchiha ya, clan dia Uchiha. Dia dapat damage tambahan katanya. Begitu, asalkan musuhnya ada Amaterasu atau Genjutsu. Oke, bagus. Dari yang pertama dia ngasih efek Ignite, ini cocok untuk tipe api. Yang kedua untuk tim Uchiha. Ultinya, dia dapat memberikan attack all enemy, jadi ultinya semua musuh ya. Terus memberikan damage yang lebih ketika musuhnya semakin sedikit. Jadi misalkan musuhnya tinggal 2, berarti damage-nya bakal lebih sakit ketimbang musuhnya ada masih lengkap atau 6 orang ya. Jadi ini kayak biasanya. Dan ketika HP-nya dia di atas 50%, dia damage-nya masih besar, masih di atas bakal meningkat 15%. Jadi dia bakal lebih sakit kalau masih awal-awal langsung ulti. Dan memberikan penyembuhan sebesar 8% dari max HP-nya. Sebenarnya ini nggak terlalu ngaruh ya. Cuman ngehil aja beberapa darah. Oh, panjang nih. Dan memberikan 30% damage tambahan ketika menyerang hero defense. Ultinya jadi lebih sakit ke hero yang defense. Kayak contohnya si Hanzo, kemudian Killer Bee, dan lain-lainnya. Atau si Hashirama. Kemudian memberikan 30% untuk memberikan Genjutsu yang tadi yang sebelumnya ini dia bakal lebih sakit kalau musuhnya kena Genjutsu. Di sini dia bakal kena Genjutsu 30% kemungkinan ya. Yang pusing-pusing itu ya, kemarin tuh ada aku tunjukin. Genjutsu ini dapat memberikan confuse state. Jadi dia bakal nyerang temennya sendiri dan abnormal resisten atau damage ketika dia kena ulti itu bakal lebih sakit 20%. Jadi kalau bisa sebelum teman kita yang mau ulti lainnya kita ulti si Shisui dulu gitu biar abnormal resistennya berkurang 20%. Dan memberikan kesempatan untuk terkena Black Flames yang meningkat sampai 100%. Jadi gini, ini nih bukan berarti dia bisa membelikan Amaterasu ya. Jadi kalau hero-hero lain kayak Uchiha Sasuke, terus kemudian sama Itachi, itu kan Black Flame-nya nggak 100% ya. Tapi kalau ini ulti duluan, itu dia Black Flame-nya bakal jadi 100% rate-nya, kenanya gitu ya. Jadi ketika ini ulti, kemudian selanjutnya sebaiknya sih Itachi ulti atau Sasuke Triple S ngasih Amaterasu gitu ya. Itu bakal 100% kena Amaterasu atau Black Flame-nya. Dan defense-nya bakal berkurang 15% untuk hero yang pusing tadi. Targetnya tidak dapat bangun kecuali terkena 20% max HP. Jadi kalau dia kena damage 20% dari max HP-nya gitu ya, dia bakal bangun sendiri. Jadi nggak harus satu turn ya. Jadi kalau memang udah lebih dari 20% dia bakal bangun gitu. Selama satu turn yang dapat dihilangkan dari efek berbagai manapun. Jadi efeknya
debuff dari pusing ini sebenarnya bisa dihapus ya. Bisa dihapus. Makanya Uchiha Shisui ini sebenarnya kurang begitu worth it ketika dia udah di end game. Nanti banyak banget sih yang bisa ngehapus-hapus debuff. Jadi nanti pusing-pusing ini sebenarnya bisa dihapus dengan sendirinya gitu. Saya juga agak ragu gitu buat gacha di Shisui. Setiap genjutsu dapat mengurangi probabilitas 10%. Oke. Kemudian joint attack dia adalah single target. Dia memiliki 30% ignite. Lagi-lagi ada ignite-nya ya. Yang memiliki joint attack ke knockdown. Kemudian di minor floating. Follow up. Jadi dia repulse-nya ke knockdown. Kemudian cause-nya minor floating ya. Oke. Nah ini bintang 5-nya teman-teman. Yang cukup unik ya. Sebentar. Dia dapat meningkatkan darah dari HP Uchiha Clan sebesar 5%. Jadi darahnya bakal lebih banyak, 5% aja sih, tapi lumayan untuk Uchiha Clan. Dan memberikan imun atau perlindungan ya, perlindungan terhadap kepusingan, genjutsu, dan mental breakdown. Dan ini khusus untuk ini aja, untuk siswinya aja, bukan untuk semua ahli Uchiha. Jadi dia bakal nggak akan pusing, nggak akan kena genjutsu, nggak kena mental breakdown. Ini mental breakdown nih apa nih? Kayak Gen Z ya, Gen Z atau Gen Alpha nih, sering mental. Jadi ini mental health, ini bukan mental health kayak Gen Z, Gen Alpha. Ini nggak tahu juga saya apa nih. Mungkin sesuatu yang bisa membuat pusing kali ya. Kemudian ketika dia kumulatif damage-nya melebihi 25% dari HP dia, dia bakal memberikan buncin katanya ke salah satu yang kosong. Yang buncinya itu memiliki darah sebesar 200 dari attack dia. Kalau dia attack-nya 2000, berarti buncinya itu darahnya cuman 4000, 2 kali lipatnya ya. Tapi ini kan nanti bakal naik ya. Rata-rata mungkin bisa sampai lumayan lah buat nahan. Tapi buncinya tuh kan nggak lebih kuat daripada yang aslinya ya. Jadi katanya 70% doang attack sama defense-nya. Nggak 100% sama kayak yang aslinya. Kemudian HP-nya pun dapat bertambah sebesar 150% dari attack power-nya. Dapat efektif sebanyak 3 kali. Oke, mungkin di ulti ada nggak ya penjelasannya? Oke lah. Gitu ya, jadi dia klonnya nggak 100% sama kayak si yang aslinya. Bintang 6, bintang 7 sama, kemudian untuk pasif skillnya dia untuk clan Uchiha lagi, sekali lagi critical hit rate. Jadi persentase buat terjadi critical tuh bakal meningkat 4% untuk clan Uchiha. Kemudian ini beda nih. Dia bakal memberikan penambahan pada ulti dia. Biasanya kan buat nahan ulti ya. Kalau ini malah bikin sakit ulti untuk Ogi yang di tengahnya sebesar 4%. Oke, secara garis besar mungkin saya bakal kasih tahu ya kesimpulannya. Kalau Uchiha Shisui ini cocok nggak untuk tim api? Saya katakan 50-50 ya. 50-50, 50%, 50%. Kalau memang teman-teman butuh banget hero api, nggak ada hero api lagi yang lainnya, silahkan gacha. Tapi kalau dilihat dari pasifnya, kan yang utama tuh sebenarnya dari pasif teman-teman, bukan dari ulti. Yang utama banget tuh dari pasif. Dia ini pasif ini kan langsung aktif ya di turn pertama. Dia itu cocok untuk clan Uchiha. Clan Uchiha. Termasuk tadi ada Black Flame gitu ya, ada Amaterasu, Genjutsu. Ini cocoknya untuk clan Uchiha. Jadi kalau teman-teman ada Sasuke SS Plus itu bagus ya ternyata. Sasuke SS Plus yang listrik bagus banget. Ini combo sama ini nggak apa-apa. Silahkan gacha si Shisui. Kemudian kalau saya tidak menyarankan teman-teman untuk ambil Itachi SS Plus karena dupnya itu susah banget. Jadi jangan sebaiknya ya, sebaik. Cuman kalau teman-teman suka sama karakternya silahkan, cuman nanti bakal kesusahan buat dapet dupnya lagi buat jadi bintang 5, bintang 6 tuh susah sekali. Itu khusus untuk Sultan gitu ya. Kalau teman-teman ada Sasuke Triple S, Sasuke SS Plus, pakai ini nggak apa-apa, bagus. Nanti selanjutnya insert Madara atau clan Uchiha lainnya gitu ya.
Dari ulti sendiri dia memang mendukung tipe api karena dia ada kemungkinan untuk menimbulkan genjutsu, kemudian ada Black Flame. Sebenarnya ultinya pun mendukung untuk tim ini, untuk tim apa namanya, tim Uchiha ya, karena dilihat dari faktornya tuh dia ada Black Flame dan lain sebagainya. Ini nggak terlalu mendukung tipe api sebenarnya, itu ya dari ultinya. Ultinya juga mendukung tim Uchiha. Cuman joint attack ini dia bisa kena ignite dan serangan skill satunya juga ada kemungkinan ignite-nya tinggi sekali 70%. Ini cocok untuk tipe api. Kenapa cocok untuk tipe api? Karena kalau teman-teman pakai ekor 4 di ekor 4 sini, saya langsung pindah aja ya. Ekor 4. Ini damage dia bakal lebih sakit banget ketika ada stack ignite-nya. Jadi semakin bertumpuknya ignite, ini bakal sakit banget ultinya. Cocok buat ekor 4. Cuman sekali lagi ya, itu ternyata ada di skill 1 sama skill 3-nya si Uchiha Shisui, bukan di pasif sama ultinya. Gitu. Kalau saya pribadi, jujur saya pakai tipe api ya, karena saya user tipe api dan saya rasa udah cukup dengan adanya Jiraiya dan juga ekor 4. Jadi saya sementara belum bakal gacha tuh untuk Uchiha Shisui. Saya bakal gacha itu ketika Nagato datang karena dia triple S buat gantiin si Senju Hashirama. Dia juga tipe defense itu masuk juga, jadi bakal jadi tanker juga buat gantiin Hashirama. Kemudian untuk Kakuzu sendiri saya bakal ganti sama Hidan SS Plus. Karena Hidan tuh saya juga nggak ngerti kenapa Hidan gameplaynya bisa selincah itu ya ketika masuk ke gameplay itu. Jadi nanti saya bakal pakai Hidan di sini gitu. Jadi sementara saya pakai Jinchuriki oke, Hero api pun oke, nanti ada Nagato dan juga Hidan juga api gitu. Gitu teman-teman. Untuk Shisui kayaknya saya nggak akan gacha karena saya bingung mau ganti ke siapa gitu ya. Kakuzu udah cukup kuat, jadi saya butuh yang memang lebih potensial dari Kakuzu ya. Mungkin Hidan doang untuk sampai di server Cina gitu. Saat ini api sih itu aja sih. Kemudian untuk pengganti Naruto saya ada rencana ganti juga tipe api, tapi sampai saat ini Naruto punya banyak keunikan ya. Dia bisa naikin attack dari beberapa orang, attack sama defense ada 2 orang, yaitu berguna banget. Kalau dia kena ke ke Senjutsu kayak si siapa nih namanya ya? Jiraiya itu dia bakal naik 50%. Jadi Naruto ini juga penting banget di line up saya. Karena ada Killer Bee juga buat naikin Jinchuriki. Kecuali nanti memang bener-bener mau hijrah semua ke tipe api, baru saya ganti itu si Killer Bee dan Naruto. Begitu teman-teman. Tapi masih nunggu lama sekali karena tipe api masih belum potensial di Cina gitu ya. Potensialnya ya tim kayak begini. Oke, sekali lagi keputusan ada di tangan teman-teman. Mau gacha siswi silahkan. Mau skip juga silahkan. Mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.